Adik-adik, dan hari ini kita mau nyanyi bareng-bareng sama Kakak Bella. Rame nih kita. Nah adik-adik sehat-sehat kan semuanya? Udah pada sarapan belum nih? Nah adik-adik, hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih atas hari yang Kau jadikan buat setiap kami anak-anak-Mu. Dan hari ini Tuhan kami mau untuk memuji dan menyembah Engkau. Biar Engkau yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Ini setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi, kita mau goyang. Goyangkan pinggul. Ayo lagu apa ayo. Goyang-goyang. Kita nyanyi sama-sama ya. Sambil tepuk tangan. Dikepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan pinggulnya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama lagi dari awal, dikepak-kepakan. Dikepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan pinggulnya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, asik. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi kita katakan, dikepak-kepakan. Kepakan sayapnya, Asik. digoyang-goyangkan pinggulnya, agar tubuh sehat dan Untuk apa? kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. goyang kiri, asik. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik tadi pada goyang gak? Nah, lagu kedua ini kita mau sama-sama katakan, kita adalah tentara kecil. Are you ready to sing it, guys? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Tetap berdiri. Aku tentara kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita mau sama-sama teriak, pas Cek bilang siapakah lawan kita? Ada di rumah sama-sama teriak, tidak ada. Oke? Yuk jadi lagi yuk. Aku tentara kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi kita katakan, aku tentara kecil. Aku tentara kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Yeay. Oke adik-adik, adik-adik di rumah silakan duduk. Oke, adik-adik silakan duduk.
kita mau menyembah Tuhan, kita mau tutup mata kita mau nyanyikan sama-sama, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Keciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita nyanyikan lagi dari awal. Hidupku berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita nyanyikan bulu yang terkulai. Jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan indah. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom adik-adik semuanya, senang ketemu lagi dengan kalian. Dan hari ini Kak Jeki mau cerita tentang apa ya? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Engkau kumpulkan setiap anak-anak walaupun mereka di rumah masing-masing.
Kami terus minta Tuhan biar anak-anak tidak bosan, anak-anak terus semangat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga itu bisa ditangkap anak-anak dengan jelas Tuhan dan bisa menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Jeki pegang handphone sambil nyampein firman. Kenapa ya? Nah, adik-adik pernah nggak kalian pergi ke suatu tempat, terus kalian belum tahu daerahnya atau kalian belum tahu rumahnya? Nah, Kak Jeki ini pernah nih pergi. Kak Jeki waktu itu mau ke rumahnya si twins, Novena dan Novelia. Kak Jeki kan nggak tahu tuh rumahnya di Maumbi. Terus Kak Jeki bilang, Sherlock dong, kayak gitu. Terus di Sherlock lah. Kak Jeki bawa mobil, terus sambil Kak Jeki lihat-lihat nih. Dia kan biasanya kalau 100 meter turn left, kayak gitu kan. Pokoknya dia kasih petunjuk. Mesti lurus, mesti belok ke kiri, belok ke kanan, terus aja, kayak gitu kan. Nah, pada waktu itu Kak Jeki udah ngikutin GPS-nya. Lah adik-adik tahu, salah lorong loh, salah masuk gang. Terus gak ketemu rumahnya, akhirnya apa? Kak Jeki telepon. Rumahnya sebelah mana ya? Ya Kak Jeki udah bukan di lorong yang sebelah situ, masih kesana lagi gitu. Jadi terkadang GPS ini juga bisa salah mengarahkan kita. Bukan cuma itu aja. Waktu itu juga Kak Jeki pernah pergi ke satu tempat dan Kak Jeki belum pernah ke sana. Kak Jeki minta suruh di Sherlock. Terus adik-adik tahu rumahnya itu mestinya mengarah ke mana, GPS-nya mengarah ke mana. Ya ampun, GPS ini kadang-kadang kalau daerahnya nggak terlalu sering dikunjungin orang, itu bisa salah. Akhirnya apa? Kayak iklan itulah yang Anda salah jalan, silakan bertanya kepada tetangga sebelah Anda atau yang Anda temuin gitu kan. Pernah nggak adik-adik dengar iklan di radio yang kayak gitu? Jadi Kak Jeki akhirnya berhenti tanya ke orang, Pak mau kesini sebelah mana ya? Oh itu di sana gitu. Nah, ada cerita di zaman dulu, namanya ada seorang pemuda namanya Abram. Bukan Abram Liando ya, enggak, tapi ini Abram. Nah, terus Abram ini diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan kotanya. Jadi, dia juga berpikir, untuk meninggalkan tanah kelahirannya dia gitu kan. Meninggalkan tanah kelahirannya dia. Tanpa dikasih tahu sama Tuhan, dia harus pergi kemana. Jadi dia hanya dikasih perintah sama Tuhan untuk ringkasin semua barang-barangnya, terus tinggalkan daerahmu. Tanpa dia tahu daerah yang akan dia tuju itu ada apa di sana, terus seperti apa di sana. Dia nggak tahu adik-adik, tapi karena dia bergaul karib dengan Tuhan, dia percaya sama Tuhan, dia juga nggak tahu di sana dia mau ketemu masalah apa, terus dalam perjalanan dia mau ada masalah apa di perjalanan, tapi yang dia lakukan hanya dia taat sama Tuhan. Jadi dia bawa istrinya, semua ada ponakannya, si Lot juga dia bawa, semuanya dia bawa barang-barangnya. Terus zaman dulu kan belum ada mobil, terus belum ada box-box kayak gitu, kardus-kardus yang bisa bawa barang-barangnya kita. Nah mereka kan pakai tenda itu adik-adik, jadi mereka pindah di tempat di mana mereka belum pernah pergi ke sana. Tapi Tuhan mengatakan itu dan dia pergi taat kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dan dia pergi. Dia tinggalin tanah kelahirannya. Sama waktu Kak Jeki juga, waktu Tuhan Yesus utus Kak Jeki untuk ke Manado. Sebenarnya bukan dari kecil sih, dari Kak Jeki mulai lahir baru, itu Kak Jeki udah punya niatan gitu. Jadi Tuhan suatu saat nanti, gak tahu kapan, aku mau berikan hidupku sepenuhnya buat Tuhan gitu kan.
Nah, Kak Jeki nggak tahu kan itu mau Tuhan utus kemana, mau tuh kapan gitu. Tapi yang jelas dalam pikirannya Kak Jeki adalah Kak Jeki mau di daerah yang belum terlalu rame, yang Kak Jeki bisa memberikan apa semua yang Kak Jeki punya itu untuk orang-orang yang di daerah situ. Nah, satu hari Opa Wim telepon lah ke Kak Jeki gitu. Kamu punya nggak ini keinginan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu? Punya Opa gitu. Terus akhirnya singkat cerita Kak Jeki diutus ke Manado. Waktu Kak Jeki sampaikan kayak gitu ke orang tuanya Kak Jeki nggak boleh, nggak ngasih izin. Janganlah kamu udah disekolahin tinggi-tinggi begini. Kenapa kamu malah milih pergi ke Manado yang nggak tahu kamu di sana mesti seperti apa? Kan Kak Jeki di sini nggak punya keluarga waktu itu. Terus nggak tahu mau tinggal di mana, mau seperti apa gitu kan. Tapi Kak Jeki percaya bahwa Tuhan yang mengutus Kak Jeki untuk pergi ke Manado. Sama seperti Abram. Dia juga percaya sama Tuhan bahwa Tuhan mengutus dia untuk pergi. Akhirnya dia pergi. Kak Jeki juga pergi ke sana. Dan ada satu pribadi juga yang harus kita teladani. Bagaimana dia percaya kepada Tuhan dan dia tidak mengandalkan kekuatannya dia sendiri. Nah, waktu itu Kak Jeki singkat cerita pergilah ke Manado dan sampai hari ini akhirnya Kak Jeki merasa betah tinggal di Manado. Bahkan kata meja Kak Jeki juga udah KTP Manado. Nah, adik-adik, kita melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga Tuhan Yesus diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia ini dengan satu tujuan. Dia tahu dia harus jadi apa. Dia tahu dia seperti apa dan dia percaya kepada Bapanya. Pada waktu, tunggu ya Kak Jeki kantongin handphonenya dulu, nggak enak pegang handphone. Nah, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia alami. Tapi satu hal, Tuhan Yesus tidak pernah lari dari panggilannya. Dan Tuhan Yesus bahkan tahu dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kak Jeki udah pernah cerita ke adik-adik bagaimana pergumulan Tuhan Yesus waktu di Taman Eden. Dia bertekuk lutut, dia berdoa sampai keringatnya itu bercampur dengan darah, tetes-tetesan darah. Itu artinya dia takut, dia merasa takut dengan apa yang akan dia hadapi di depan. Tapi yang dia lakukan adalah bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Nah, adik-adik, saat Tuhan Yesus menyerahkan semuanya itu kepada Bapa, dia tahu Bapa yang membackup dia. Sama Abram, dia meninggalkan kota kelahirannya, pergi menuju kota yang Tuhan tentukan buat dia, tanpa dia tahu apa yang akan terjadi di sana, tapi dia percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Begitu juga Kak Jeki pindah ke Manado, nggak tahu apa yang akan terjadi di sini, tapi Kak Jeki percaya sama pemeliharaan Tuhan. Dan sampai saat ini Kak Jeki dipelihara dengan Tuhan dengan baik. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meninggalkan surga turun ke dunia dengan satu tujuan, yaitu menebus dosa manusia. Dan dia percaya penuh dengan Tuhan, dia percaya penuh dengan Bapa bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan dia. Dan saat kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan menyertai setiap langkahnya kita. Abram pernah nggak ngalami masa-masa sulit? Pernah. Ada ngebayang nggak kita pindah dari satu kota ke kota yang lain? Waktu itu Kak Jeki aja pindah cuma dari Jakarta ke Manado, naik pesawat aja barangnya Kak Jeki banyak. Nah itu Kak Jeki sendirian. Abram ini ada istrinya, ada Sarah, terus kemudian ada pegawai-pegawainya, budak-budaknya, ada Lot juga, ponakannya. Itu kan barangnya banyak banget. Belum ternak-ternaknya. Bagaimana dia pindah dari satu kota ke kota yang lain tanpa tahu apa yang akan terjadi di kota itu, tapi dia percaya sama Tuhan. Karena Tuhan yang suruh, dia jalan. Nah, adik-adik,
Tuhan mau hari ini kita belajar bahwa kita percaya sama Tuhan. Apa yang Tuhan suruh dalam kehidupannya kita, itu kita lakukan. Kak, Tuhan memang suruh apa, So? Kalian baca Alkitab nggak? Kalian baca firman nggak? Untuk kita tahu bahwa Tuhan menaruh banyak hal dalam dirinya kita, apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan, nggak usah jauh-jauh. Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Itu hal yang harus kita percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan kan bilang gini, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan janjikan kepada kamu. Jadi kalau kita hormat sama orang tua, Tuhan menjanjikan satu hal buat kita. Tuhan menyertai kehidupannya kita. Nah, itu kita udah lakukan belum? Itu hal yang gampang. Kasihlah sesamamu manusia. Hal berikutnya yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita bisa melakukannya kan? Atau kita menolak untuk melakukannya. Itu pilihan ada di adik-adik dan juga di Kak Jeki. Oke, jadi hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk kita percaya dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya kita. Kak Jeki cuma kasih 2 tadi kan. Yang pertama adalah hormatilah ayah dan ibumu. Yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia. Yuk kita belajar melakukan 2 hal ini. Adik-adik melakukan menghormati ayah dan ibunya kita. Yang kedua, kita mengasihi sesama kita, orang-orang yang ada di sekitarnya kita. Coba kita melakukan 2 hal ini aja dulu dalam minggu yang berjalan ini. Coba belajar bukan memberontak, nggak ngeyel lah, nggak apa ya, kalau disuruh mama baru ngomong 1, kalian udah ngomongnya banyak banget. Kita belajar yuk, kita belajar dengar-dengaran dengan orang tua. Oke, jadi minggu ini kita belajar percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Perintahnya ada 2, yaitu hormatilah orang tuamu yang minggu ini kita belajar, dan kasihilah sesama manusia. Ini 2 hal ini yang Kak Jeki kasih buat kalian. Jadi itu tanda bahwa kita percaya sama Tuhan. Oke? Ayat hafalannya Kak Jeki udah selesai. Oh iya, ayat yang diambil dari Kak Jeki menyampaikan firman hari ini adalah diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 9. Keluaran 12 ayat 1 sampai 9. Keluaran tuh di mana Kak? Perjanjian lama. Habis Kejadian dia Keluaran. Oke, kita belajar dari situ ya. Adik-adik nanti baca kisahnya bagaimana Abram meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke kota yang Tuhan udah sediakan bagi dia. Kemudian ayat hafalannya diambil dari Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Ya, Kak Jeki ulangi sekali lagi ayatnya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Oke, jangan lupa itu ayat hafalannya dihafalin ya adik-adik semuanya ya. Biar kita percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pengertiannya kita sendiri. Kak Jeki selesai hari ini dan biarlah firman ini menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan kita sepanjang minggu ini. Ingat ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menghormati orang tua kita. Yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Oke, Kak Jeki selesai. Yuk kita lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu, membawa anak-anak percaya Tuhan kepada Engkau dengan segenap hati mereka Tuhan, dan melakukan apa yang Engkau perintahkan untuk dilakukan Tuhan. Seperti Abram percaya melakukan apa yang Engkau perintahkan, seperti juga Tuhan Yesus yang mau melakukan apa yang Bapa perintahkan dalam kehidupannya.
Biarlah anak-anak juga percaya Tuhan, mereka melakukan apa yang Engkau perintahkan bagi anak-anak untuk dilakukan. Kami minta Tuhan Roh Kudus-Mu menyertai anak-anak dimanapun mereka berada, sehingga mereka bisa melakukan untuk menghormati orang tua mereka, untuk mengasihi sesama mereka Tuhan. Kami tahu Bapa ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya saat kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau Allah yang memberi kami kekuatan untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapa, ini setiap anak-anak-Mu yang ada, Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita udah selesai. Dan Kak Jeki mau doa berkat buat kalian ya. Yuk kalian semuanya berdiri, angkat tangan kalian. Udah semuanya? Ya. Bapa, hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, kecerdasan yang daripada-Mu menjadi bagian dari mereka Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan berada, malaikat-Mu menjaga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga dan kalian spesial buat Tuhan. Sampai ketemu lagi. Bye.